Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, kita berjumpa lagi di channel edukasi mengenai hewan peliharaan. Saya akan share bagaimana caranya ketika kita memiliki hewan peliharaan sejenis retik, ular piton, atau juga reticulatus. Ada banyak cara ketika kita memelihara hewan sejenis retik ini. Saya ingin berbagi khususnya untuk para pemula yang hobi memelihara ular ataupun baru mau memulainya. Kita praktek saja langsung cara perawatannya yang baik dan benar. Mari kita simak bersama bosku. Ini teman-teman retiknya. Saya taruh di box ini. Akan coba saya buka. Ini dia. Saya anjurkan teman untuk retik baru supaya kita aman dengan gigitannya. Langkah baiknya kalian cari dulu hook atau bisa sebatang ranting kayu kalian gunakan. Contohnya seperti ini teman. Ini sebagai contoh saja untuk pemula. Ketika kalian mempunyai retik yang masih galak di kandang, jadi kalian tekan kepalanya dengan kayu, lalu kalian ambil punggungnya. Seperti itu teman. Biasanya untuk retik baru, posisi dep hanya di kandang saja bosku. Mungkin sudah terbiasa dikasih makan di kandang, jadi dia akan mengira mangsanya terhadap tangan kita bosku. Karena retik penglihatannya dengan sensor hanya mendeteksi suhu panas di tangan kita bosku. Jadi ia mengira mangsanya bosku. Ya walaupun retik ini tidak berbisa, namun kita jangan sampai digigitnya. Karena itu akan menimbulkan bahaya bagi retiknya yang mengakibatkan patah pada giginya dan mengganggu untuk selera makannya. Oke bosku, setelah kita keluarkan, kita akan rendam dulu dan sekalian kita bersihkan supaya kotoran yang menempel pada tubuhnya bersih bosku dan tidak bau bosku. Oh iya bosku, memandikan retik seharusnya setiap hari supaya sehat dan bersih. Dan jangan lupa penjemurannya pun harus setiap hari karena panas matahari sangat dibutuhkan sekali untuk retik untuk memperlancar proses pencernaannya. Jadi saya rekomendasikan untuk teman-temanku yang masih pemula untuk memandikan retik dan menjemurnya setiap hari. Atau seandainya matahari tidak memungkinkan, kalian bisa ganti dengan lampu UV. Sambil jemur kalian bisa pegang dan elus-elus, dan cara memegangnya kalian harus lembut, jangan sampai ada tekanan dan kasar, supaya si retik bisa merasakan sentuhan lembut di saat kita pegang. Dan bosku, untuk waktu penjemurannya bisa kalian sesuaikan dengan panas matahari yang ada. Biasanya si retik akan selalu gelisah apabila penjemuran sudah merasa cukup. Dan kalian bisa lakukan juga penjemuran ini bisa dilakukan sambil merendam atau dimandikan bosku. Seperti yang disebutkan tadi, kenapa saya sangat menganjurkan untuk perendaman dan memandikan, supaya setiap harinya si retik bersih dan sehat dari kotoran dan air kencing yang menempel pada tubuhnya, yang bisa mengakibatkan penyakit jamur dan memancing kutu-kutu yang terselip pada sisiknya bosku. Dan untuk kalian yang pemula berniat untuk memelihara retik, alangkah baiknya kalian pilih sejenis sanca atau piton, karena ular piton tidak terlalu bahaya bosku, apalagi masih kecil. Dan juga apabila kalian digigit, ini ular tidak berbisa. Dan saya anjurkan kalian cari di tempat-tempat peternakan ular, karena kalau kalian cari di tempat penangkaran akan lebih mudah untuk merawatnya bosku. Beda halnya kalian cari di alam liar misalnya, karena kalian kalau mendapatkannya di alam, kalian akan kesusahan untuk merawatnya bosku. Biasanya kalau didapat di alam akan sedikit agresif dan susah diatur bosku, dan ularnya pun akan mengalami stres yang akhirnya ular mogok makan dan galak bosku. Oke bosku, selanjutnya ular ini akan saya kasih makan. Menu hari ini saya akan kasih mencit atau tikus. Saya akan kasih 2 ekor tikus
Kita akan coba apa dia mau memakannya. Karena sebetulnya ular ini 2 hari sebelumnya sudah saya kasih makan. Ular ini sengaja saya kasih makan sesering mungkin. Saya sengaja supaya cepat besar, bosku. Dan saya pun biasakan ketika saya mengasih makan ular ini dengan porsi yang sedikit, namun sering. Dan sengaja ketika saya kasih makan di tempat yang terbuka dan tidak di dalam sangkarnya, bosku. Saya tempatkan di kandang burung yang terbuka ini, bosku. Dan saya tidak dibiasakan ketika saya mengasih makan di kandangnya, bosku. Karena kalau kita biasa mengasih makan di kandangnya, ular tersebut apabila diangkat atau diambil dari kandangnya, dia akan galak, bosku. Ketika kita hampiri dan tangan kita akan menyentuhnya, lalu dia santap, bosku. Karena ya itulah, seperti yang disebutkan tadi. Mungkin tangan kita disangka makanan. Dan saya biasakan ngasih makan ular di kandang yang terbuka seperti ini, bosku. Sebab di kandang yang terbuka, ular akan bisa membedakan dengan sensornya mana mangsa dan mana tubuh kita. Karena yang disebutkan tadi, ular hanya bisa mendeteksi suhu tubuh yang di depannya. Oke, bosku, inilah untuk menu hari ini, 2 ekor tikus. Saya akan kasih langsung satu persatu. Dan alhamdulillah ini langsung dilahapnya, bosku. Memang saya baru kali ini mempunyai seekor ular yang selera makannya sangat kuat, bosku. Bahkan kalau seandainya dikasih mencit yang seukuran ini, misalnya dikasih 5, pasti habis, bosku. Namun saya sengaja dibatasi untuk menu makannya. Namun untuk pemberian makannya saya kasih 1 minggu 3 kali. Hal ini dilakukan supaya ular bisa cepat bonding terhadap kita. Jadi sahabat pemula, bahkan untuk pemberian pakan supaya bisa mendapatkan ular yang respon, kalau bisa setiap pemberian pakannya, alangkah baiknya ular dimainin terlebih dahulu. Selanjutnya baru kita kasih pakan, bosku. Oke, bosku, kita kasih lagi mencit 1 lagi, bosku. Jadi 2. Nah, ini tikus yang terakhir. Kita lihat apakah dia mau memakannya lagi. Ternyata masih mau makan, bosku. Saya yakin sekali untuk semua pecinta hewan, satu kebahagiaan apabila kita memiliki hewan peliharaan yang doyan makan. Terlebih kita bisa menyaksikan di depan mata kita ketika dia sedang menyantap makanan tersebut. Beda halnya apabila hewan peliharaan kita mogok makan, apa yang terjadi dan apa yang kita rasakan. Karena biasanya hewan peliharaan apabila mogok makan, berarti itu ada hal kurang baik terhadapnya. Alhamdulillah, bosku, kalau perawatannya baik, ular sehat dan selera makannya insya Allah kuat, bosku. Dan ular pun cepat besar. Maka dari itu, khususnya untuk para pemula, apapun jenisnya hewan kesayangan kita, apabila kita hendak memelihara, kita jangan hanya sekedar hobi saja. Sebaiknya kita pahami dulu apa yang kita mau rawat. Karena kita memahami perawatan itu hal yang penting. Dan bagi saya itu adalah keharusan. Karena itu konsekuensinya. Ketika kita hobi, apalagi terhadap hewan peliharaan yang sifatnya makhluk hidup, kita harus benar-benar tanggung jawab dan bisa memenuhi kebutuhannya. Supaya hewan peliharaan kita sehat dan kita juga senang. Di antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Itulah, bosku, sedikit edukasi dan mengenai cara ketika kita memelihara hewan peliharaan seperti retik ini. Salam santuy dari saja. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa kalian bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.